Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang ADI yang beranggota Amalia dan Nida Nur Hasanah. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh saudara Nida. Silahkan. Definisi dari ADI atau Electronic Data Interchange adalah pertukaran data elektronik yang biasa disingkat dengan ADI, adalah metode untuk saling tukar data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer. ADI memiliki standarisasi transaksi perdagangan sehingga perusahaan dapat berkomunikasi secara langsung dari satu sistem komputer ke komputer yang lain tanpa memerlukan hard copy, faktur, serta terhindar dari penundaan, kesalahan yang tidak disengaja dalam penanganan berkas dan sebagainya. ADI sangat bergantung kepada pengembangan format standar untuk dokumen bisnis seperti faktur, pesanan, pembelian, dan surat tanda terima. Harus ada persetujuan dari pelaku bisnis yang terkait dan pengakuan di tingkat nasional maupun internasional untuk dapat menggunakan format-format standar ini dan mentransmisikan data secara elektronik. Standar dari ADI. Standar ADI didesain secara independen dari sisi metode komunikasi maupun teknologi perangkat lunaknya. ADI dapat ditransmisikan menggunakan berbagai metodologi yang disepakati antara pengirim dan penerima. Termasuk dalam metodologi ini adalah berbagai variasi teknologi seperti modem, asinkronus dan sinkronus, FTP, email, HTTP, AS1, AS2, dan lain-lain. Namun perlu dibedakan antara dokumen ADI dan metode untuk mengirimkan dokumen tersebut. Sebagai pelopor di bidang pertukaran data elektronik di Indonesia, PT ADI menawarkan jasa konsultasi terkait penerapan ADI message di sistem pertukaran data antar pelaku dan bisnis atau B2B, antar pelaku bisnis dan pemerintah B2G dan maupun antara instansi pemerintah G2G. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Dia. Baik, untuk manfaat penggunaan ADI itu ada menghemat biaya, respon yang cepat, mengurangi kesalahan entry data, menghemat waktu yang diperlukan untuk menulis, mencetak, dan mengirimkan dokumen. Karena dengan ADI semua transaksi berbasis elektronik. Kemudian keamanan transaksi, karena ADI menggunakan ekskripsi dokumen sehingga hampir tidak bisa dokumen dipalsukan. Nah, yang terakhir meningkatkan peluang besar. Keuntungan dalam menggunakan ADI itu ada 5. Yang pertama, menghemat biaya. Penghematan ini dapat karena dengan ADI perusahaan tidak memerlukan biaya kertas, biaya penyimpanan dokumen, dan biaya pengiriman dokumen. Yang kedua, kecepatan. Dengan ADI pengiriman dokumen hanya kurang dari 1 menit. Yang ketiga, keakuratan. ADI akan mampu menghasilkan tingkat akuransi tinggi karena tidak ada entry data ulang. Yang keempat, keamanan. Penggunaan eksepsi dokumen yang membuat dokumen hampir tidak bisa dipalsukan. Yang kelima itu terakhir, integrasi antar sistem dapat dilakukan dengan perantaraan ADI. Nah, untuk kekurangannya dalam menggunakan ADI itu ada 3. Yang pertama, kendala teknis, yaitu yang berhubungan dengan pentransferan data lewat komputer, fasilitas telepon. Yang kedua, biaya untuk mengadakan perangkat komputer, terbatasnya pihak bank yang memakai program ADI. Yang terakhir, belum ada aturan hukum yang mengatur mengenai pemakaian sistem ADI. Nah, untuk tujuan penggunaan ADI itu diberlakukan ADI adalah agar dapat membantu para pelaku bisnis untuk mengelola suatu dokumen dengan pihak lain dengan akurat, cepat, serta efisien dengan menyelesaikannya. Apabila proses tersebut dilakukan dengan sebaik mungkin, maka akan terjalin komunikasi yang sangat baik antar sesama pelaku kegunaan kegiatannya bisnis, baik secara internal maupun eksternal.
Nah, terima kasih presentasi yang kita sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.